Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Kita lanjut materi kita. Untuk minggu ini ada 2 materi yang harus diselesaikan sebelum melaksanakan PTS. Oke. Selanjutnya materi yang akan kita bahas hari ini mengenai sumber daya alam Indonesia. Yuk kita lihat materinya seperti apa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk mati maupun berbentuk makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, itu pengertian dari sumber daya alam sendiri. Tujuan pembelajaran kita agar kalian mengetahui potensi sumber daya alam di Indonesia seperti apa potensinya. Yuk. Oke. Sumber-sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, adanya sumber daya alam berdasarkan pemulihan kemungkinannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oke, lanjut. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan materinya. Dan yang keempat, sumber daya alam dapat dikelompokkan. Nah, lanjut kita lihat sumber daya alam dapat dibentuk kembali oleh alam secara reproduksi atau siklusnya. Jadi untuk sumber daya alam yang diperbarukan ini maksudnya adalah sumber daya alam yang dapat terus-menerus diproduksi. Contohnya tumbuhan, hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan atau terbatas. Dia terbatas, semakin terus-menerus sumber daya alam itu kita pergunakan tanpa dipikirkan panjang efeknya, dilakukan secara boros, maka dia akan habis. Tidak ada lagi siklus untuk pertumbuhannya. Lanjut. Sumber daya alam berdasarkan materinya. Yang pertama ada anorganik, yang kedua ada anorganik. Yang anorganik yaitu contohnya kehutanan, pertanian, ya ada perikanan, peternakan. Ini yang disebut anorganik. Sumber daya alam anorganik yaitu ada tanah, batuan, minyak, mineral, dan gas alam. Oke, lanjut. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Tempatnya ada terestris, ada sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestris yaitu keramik, genteng, batu bara. Sumber daya alam akuatik yaitu terdiri dari danau, sungai, air hujan, dan air laut. Nah, kita lihat sumber daya alam berdasarkan bagiannya. Ada materi, ada hayati, ada energi, ada ruang, ada waktu. Nah, kita lihat. Nah, dari sumber daya alam dibagi menjadi 2, yang tidak cepat habis dan yang cepat habis. Maksudnya apa? Sumber daya alam ini jika dikelola dengan baik maka tidak akan habis, tapi kalau kita menggunakan secara terus-menerus dengan boros maka akan cepat habis. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa kita sebagai generasi bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang banyak harus pandai-pandai memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk masa depan selanjutnya anak cucu kita agar dapat menggunakannya pada waktu atau masa yang akan datang. Gitu kesimpulan dari materi hari ini. Oke, materi hari ini ada yaitu 5 soal. Yang pertama, sebutkan 3 potensi sumber daya alam perkebunan
Sebutkan 5 potensi sumber daya alam tambang. Sebutkan 3 manfaat terumbu karang. Dan yang keempat, sebutkan 3 kerusakan terumbu karang. Terakhir, carilah jawabanmu di buku paket halaman 44. Itu sudah Ibu kasih kodenya ya. Dari 4 soal ini udah Ibu kasih kodenya, cari di buku paket halaman 44. Kalian bisa periksa sendiri dan baca sendiri, oke? Materi Bu Ayu cukup sekian hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jangan patah semangat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.